180 derajat. Sehingga untuk derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Untuk sudut A derajat jika dikonversi ke radian, maka A derajat sama dengan A kali pi per 180 sama dengan A kali 3,14 per 180 sama dengan A kali 0,02 radian. Di sini dicontohkan, ada contoh. Yang pertama, tentukan besar sudut berikut dalam radian. A 45 derajat, berarti 45. Sudah muncul lagi ya? 45 derajat sama dengan 45 kali pi per 180 radian sama dengan pi per 4 radian. Atau bisa juga 45 kali 0,02 radian sama dengan 0,9 radian. Begitu seterusnya. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri didefinisikan pada lingkaran yang berjari-jari 1 pada bidang koordinat X, O, Y dengan pusat lingkaran O 0,0 sebagai titik sudut. Di mana sin theta sama dengan Y, maka kosekan theta sama dengan 1 per Z. Aksen, jika Z tidak sama dengan 0, cos theta sama dengan X, sekan theta sama dengan 1 per X. Aksen, jika X tidak sama dengan 0, dengan theta sama dengan Y per E. Kotangan theta kotangan theta sama dengan X per Y aksen jika Y tidak sama dengan 0. Untuk KB belajar 2, monggo Bu Ika dilanjut. Halo? Nggih, Bu, PT-nya hilang. Oh, nggih udah ada. Nggih. Pada kegiatan belajar 2, next, Bu. Slide-nya. Belum ganti. Sudah diganti, Bu. Di sini masih kegiatan belajar 2. Slide selanjutnya. Nggih. Slide selanjutnya yaitu pada kegiatan belajar 2, fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku. Yaitu pada sin A sama dengan sin beta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring sama dengan sisi BC dibagi dengan sisi AC. Yang cos A sama dengan cos beta sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring sama dengan sisi AB dibagi dengan sisi AC. Yang tan A sama dengan cos beta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping, yaitu sama dengan sisi BC dibagi dengan sisi AB. Yang CSC beta sama dengan sisi miring dibagi dengan sisi depan, sama dengan AC dibagi BC. Yang sec A sama dengan sec beta sama dengan sisi miring dibagi dengan sisi samping, sama dengan AC dibagi AB. Yang COTA sama dengan COT beta sama dengan sisi samping dibagi sisi depan sama dengan AB dibagi BC. Selanjutnya, Bu. Slide 14. Yang selanjutnya Bu Sarifah.
belum ganti. Setelah fungsi trigonometri ya. Ya, penerapan fungsi trigonometri segitiga. Pada rumus Heron segitiga ABC itu sama dengan luas sama dengan S dalam kurung S dikurangi A dalam kurung S dikurangi B dalam kurung S dikurangi C, di mana S sama dengan setengah A ditambah B dan C. A, B, dan C adalah ketiga sisinya, ya, yaitu S sama dengan setengah dari A ditambah B dan ditambah C. Di selanjutnya, Bu, yang halaman 14. Mana ya? Sudah ganti, Bu. Saya lanjutkan yang di buku saja, nggih. Sudah muncul, Bu? Yaitu belum muncul, Bu. Masih yang penerapan fungsi. Nggih. Saya lanjutkan di modul saja, nggih. Pada aturan sinus dan kosinus, suatu aturan atau hukum, dalil atau rumus yang sering dipergunakan untuk kendala sinyal, Bu. Oh, nggih. Kendala sinyal. Nggih, nanti saya sendiri ya. Yaitu suatu aturan atau hukum atau dalil rumus yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan masalah trigonometri segitiga adalah aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, aturan sinus pada segitiga ABC berlaku hubungan A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Akan kita tunjukkan untuk segitiga lancip dan segitiga tumpul, yaitu di modul ada pada gambar 8.10 sudah ada. Terus yang kemudian ketiga pada aturan kosinus, yaitu berlaku untuk sebarang segitiga. Berikut akan diturunkan aturan kosinus dalam suatu segitiga, baik segitiga lancip maupun segitiga tumpul. Di modul terdapat pada halaman 8.27, yaitu pada gambar 8.12 dan gambar 8.13. Saya bacakan untuk kasus segitiga lancip, yaitu A kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kurangi X kuadrat. Untuk kasus segitiga tumpul, yaitu A kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C plus X kuadrat. Yang keempat, luas daerah segitiga. Yang luas daerah segitiga, trigonometri dapat hilang, ini putus. Maaf, tadi sinyalnya hilang. Tadi pada gambar 8.14 di modul, misalkan alas segitiga ABC adalah B, tinggi H, dan luas L, maka luas segitiga ABC adalah L sama dengan L sama dengan 1/2 BH.
Ya. Pada lingkaran luar segitiga. Lingkaran luar suatu segitiga adalah suatu lingkaran yang melalui semua titik sudut segitiga dan hilang. Sedang dibaca hilang, Bu. Ini saya lanjutkan. Maaf, Ibu. Ini bacanya jadi ini enggak urut. Ini saya baca yang tadi kelanjutan di modul pada poin 6, sudut elevasi dan sudut depresi. Kedudukan titik tempat pengamatan atau garis horizon dan kedudukan titik yang diamati membentuk sudut. Bila titik yang diamati kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan titik pengamat, maka sudut yang terbentuk dinamakan sudut elevasi. Dan bila kedudukan titik yang diamati lebih rendah dari titik pengamat, maka sudut yang terbentuk dinamakan sudut depresi. Jadi, sudah selesai KB2, Bu Sarifah? Sudah selesai nih. Oke, sudah. Monggo teman-teman bagi yang ingin bertanya silahkan. Kami buka cermin 1. Halo Bu, saya dengar suara saya Bu. Alhamdulillah, Pak Imran Dengar ya? masuk. Sinyal ini Iya, Bu, kedengeran jelas. sinyal ini Iya. naik turun. Ya, Ya, nggak apa-apa. sinyalnya agak susah. Hujan ya, katanya hujan di situ. Hujan Di Pak, sini terang, Pak. Bandung. Daerah Kidul hujan. Iya. Baik teman-teman, terima kasih atas sambutannya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kelompok kami. Sebisa mungkin akan kami jawab sesuai pertanyaan yang Ibu tanyakan. Silakan. Ya, Ibu Khalidah sudah mengangkat tangan. Silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini Pak Imron. Monggo. Tentang kuadran itu Pak, kuadran itu kan ada 4 ya, kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Terus posisi-posisinya itu kan yang kuadran 1 itu kan semua berarti kan sin kostan. Iya. Gitu ya Pak ya. Itu tolong jelaskan lebih detail lagi Pak, saya kurang paham di bagian itu Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Kembali, silakan teman-teman yang lain. Halo Pak, Ya, silakan Ibu Mirna, silakan Bu. ya ini metode apa yang tepat untuk digunakan dengan materi trigonometri Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu. Kembali. Satu lagi yuk, siapa yang mau bertanya silakan. Yuk teman-teman, kalau tidak ada, kami cukupkan 2 pertanyaan dulu. Selanjutnya akan menyusul. Ibu boleh dibuka itu Bu, yang kuadran Bu, PowerPoint-nya Bu, biar menjelaskannya lebih enak. Kuadran. Terus ke bawah Bu. Yang garis X ya kalau nggak salah itu. Itu fungsinya.
slide berapa ya tadi, 13 apa ini 14? Ini ya Pak, ini sin kostan yang ditanyakan Bu Halida. Ya Bu Halida, apa bukan? Bukan Bu, yang Yang itu loh, kuadran itu Bu, X, yang Y. tabel-tabel. Tabel. Ini Kalau di nomor 5 modul Bu, yang nomor 5 Bu, nomor tabel-tabel 5. Bu, tapi Ini. kalau di presentasi, Ini. oh iya, Ya. Ini bisa nomor 1 pertanyaan Ibu Kholidat tentang diulangi soal penjelasan yang ini. Ini kalau kita melihat perbedaan dari kuadran-kuadran, memang matematika kalau misalnya nggak ditampilkan slide-nya akan sulit atau akan berkurang dalam memahami. Sehingga kelompok kami menampilkan slide tersebut untuk bisa menjelaskan lebih jelas. Untuk kuadran 1, ya, kuadran 1 bilangannya negatif atau positif ya itu. Positif karena berada di sebelah kanan. Nih, sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Kalau kita memegang garis, itu penggaris bujur, penggaris sudut yang setengah lingkaran, kita bisa mengetahui, dipasangkan di tengah-tengahnya di sini kita bisa mengetahui. Itu yang kuadran 1 itu bernilai positif. Sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 ini karena berada di sebelah kiri, maka bernilai negatif. Ini sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Ini kalau Bu Kholida membawa penggaris busur, bisa melihat ini garis itu yang ada derajat-derajatnya. Nah, kalau kuadran 3, karena ini masih kiri, tetapi posisinya di bawah, maka ditambahi dengan min. Ya, min. Karena posisinya di bawah, letaknya sebelah kiri, posisinya di bawah, maka ini bisa disebut dengan min. Sudut sikunya antara min 180 derajat sampai min 270 derajat. Kuadran 4 ini sama, tapi ini bisa dikatakan min juga meskipun berada di sisi kanan karena letaknya di bawah, seperti itu Bu Kholida. Lebih jelas lagi kalau misalnya Ibu bisa memegang penggaris busur itu lebih jelas Bu. Soalnya ini kalau misalnya dipegang, Ibu buat saja di kertas putih, tempelkan garis busurnya, terus ditarik sudut atas, maksudnya tengah-tengahnya itu garis 90 derajat yang membagi 2 dan membagi 4. Kalau misalnya garis bujurnya 180 derajat dibagi 2 kan berarti 90. Kalau misalnya satu lingkaran penuh itu 360 derajat, seperti itu Bu. Itu pembagian-pembagian dari kuadran yang kadang kita lupa antara X dan Y, seperti itu. Bagaimana Bu, masih belum bisa dipahami atau mau ditambahkan? Silakan Bu. Gini Pak, saya tuh inget nggak inget ya, waktu SMA kan diajarin itu ada jembatan keledainya ya. Kalau kuadran 1 itu kan semua berarti kan sin, kostan, kotangen, sek, kosekan. Terus kalau 2 itu sin, semua sindikat yang tangannya kosong. Lah itu saya yang lupa itu maksudnya misal yang di kuadran 2 kan sin dan lawannya ya sin dan anti itunya kan berarti kosekan ya. Lah, itu maksudnya di kuadran 2 sin dan kosekan bersifat positif dan lainnya bersifat negatif. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Kosekan. Baik, ini hanya sekilas saja ya Bu. Soalnya kalau matematika perlu oret-oretan di papan tulis, jadi tahu kalau di sini mau oret-oretnya di mana wong ini ya. Tapi saya ingat kalau kosekan itu Gini Pak Imron. Iya monggo Bu. Di kuadran 2 itu kan X-nya negatif. Padahal sin theta itu kan Y. Y-nya kan masih positif. Maka sin-nya dia bernilai positif. Sedangkan cos-nya dia negatif. Karena
otomatis tangannya karena Z per X, maka dia juga ikut negatif karena X-nya itu di sini itu negatif. Kemudian yang kuadran 3 itu X dan Z itu sama-sama negatif. Jadi sin-nya negatif, cos-nya negatif, tapi tangannya di sini positif karena Z dan X-nya itu negatif kalau dibagi menjadi positif. Untuk kuadran 4 itu yang positif itu karena di sini X-nya positif, maka yang positif itu adalah cos-nya. Sedangkan sin dan tangannya itu negatif. Begitu Bu Halida. Oh iya Bu. Jadi ini kan, ini bayangkan aja ini koordinat, garis koordinat, ini sumbu X, yang mendatar sumbu Yang X, mendatar X, yang vertikal horizontal Y. Yes. Iya. Iya, seperti itu Bu Kholidah. Terima kasih Ibu Syarifah yang telah ikut membantu menjelaskan pertanyaannya Ibu Syarifah. Silakan. Terus yang ini saya tuh juga lupa ingat. Kalau tangan dan kotangan gitu berarti kotangan itu anti tangannya ya Bu ya berarti ya? Iya Bu. Berarti kebalikannya lah X per Y. Oh iya. Ya makasih Bu. Terus pertanyaan yang kedua dari Bu Indah Mirna itu metode apa yang tepat digunakan untuk pembelajaran trigonometri? Dulu saya itu Pak gurunya mempraktekkan atau menggunakan metodenya itu saya keluar lapangan mengira-ngira tingginya tiang bendera seperti itu dulu Bu. Nah, ketika kita mengira-ngira tingginya tiang bendera maka dibuatlah sebuah segitiga yang nanti diketahui sudutnya. Dulu saya seperti itu Bu, sehingga kalau bicara dengan metode banyak sih metodenya, tetapi yang saya ingat dulu Pak Guru saya itu mengajarkan seperti itu dengan mengira-ngira sudut elevansi dari tiang bendera tersebut, seperti itu Bu. Ya kalau model pembelajaran berarti kan itu mempraktekkan ya, Pak ya. Metodenya ya mempraktekkan kayak gitu. Apa mendemonstrasikan ya? Iya Bu, seperti itu. Ini Pak Imron mau menambahkan sedikit Monggo Pak. Bu, monggo Bu. Berkenaan pertanyaan Bu Indah nih, metode yang bisa digunakan pada pelajaran logaritma itu biasanya juga bisa saja menggunakan metode inquiry ya Bu ya. Jadi nanti akan dikembangkan cara berpikir ilmiah agar siswa nanti bisa mengasimilasi konsep atau prinsip. Contohnya lewat mengamati atau menggolongkan, membuat dugaan seperti yang tadi sama Pak Imron yang keluar ke lapangan, menghitunglah, terus setelah itu menjelaskan dari hasil pengukuran, dan setelah itu siswa akan membuat kesimpulan. Mungkin bisa dengan caranya yaitu bisa saja dengan yang pertama guru mungkin menerangkan aturan-aturan dasar trigonometri. Setelah itu kemudian menerangkan juga identitas trigonometri itu apa kepada siswa. Setelah itu juga selanjutnya guru memberikan tugas kepada siswa. Siswa jadi nanti mencari tahu sendiri bagaimana proses terbentuknya rumus identitas trigonometri. Terus juga siswa materi-materi yang berhubungan dengan sumber. Berarti nanti kalau lewat metode ini, nanti siswa akan mencari tahu tapi akan dibimbing dengan gurunya. Itu bisa. Menurut saya bisa memakai metode ini juga. Bagaimana Ibu Mirna, sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu Ika Rizky Fauzi? Jadi, kalau menentukan atau dengan metode lain
Saya. Bisa, banyak sekali Bu. Ibu bisa lihat di Google di mana saja. Pak. Oh iya. Iya. Sekarang sumber belajar bukan dari buku aja Bu. Semua platform belajar Merdeka itu ada semuanya. Silakan maksimalkan teknologi seperti itu Bu. Iya Pak, matur nuwun. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya atau memberi masukan pada kami tunggu. Menambahkan sedikit untuk kelompok 8, tadi yang ditanyakan model ya, sama siapa tadi yang bertanya? Ibu Indah Mirna Wati. Oh, Ibu Indah. Ya, untuk model, kalau pengalaman saya itu bisa menggunakan kartu trigonometri, atau bisa juga teman-teman bisa dengan cara memasangkan. Ya, memasangkan. Jadi tetap menggunakan kartu, cuma nanti dipasangkan. Caranya kita buat 2 kartu, kita bagi 2 kelompok, kemudian nanti tiap-tiap siswa mendapat satu kartu yang 2 tipe ya, maksudnya 2 tipe ya. Itu nanti mereka diminta untuk saling mencari pasangannya. Gitu. Jadi di kelas seru dengan model permainan. Kalau saya lebih suka mungkin dengan model permainan karena anak-anak itu apa ya, lebih senang kalau permainan di luar gitu. Itu tambahan dari saya aja. Gitu. Terus nanti untuk kelompok 8, ini kan waktunya masih banyak. Mohon disiapkan karena ini tadi saya baru melihat itu rumus-rumus yang ditampilkan sementara contoh soal belum ada. Jadi mohon disiapkan contoh soal berikut soal yang harus dikerjakan teman-teman. Gitu. Silakan dilanjut. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas tambahan ilmunya yang sangat luar biasa. Silakan teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya silakan. Ini Mbak Ripanatu Nadia malah mati lampu. Semoga hidup kembali Bu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Pak Imron mau tanya, Pak Imron. Silakan Bu. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi trigonometri ini termasuk menurut saya pribadi materi yang berat, yang sulit. Apalagi ini perhitungannya kan rumus-rumusnya banyak yang pi per atau kuadrat begitu nih Pak. Pertanyaan saya kan tadi Pak Imron bilang monggo mempergunakan teknologi sebaik mungkin gitu ya. Kita kan dari zaman dulu mengenal teknologi kalkulator ya Pak. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak untuk membantu belajar khususnya untuk siswa ya. Kalau guru kan mengoreksi pastinya bisa pakai kalkulator gitu ya Pak ya. Atau gimana ya Pak ya, kan jadi dilema antara murid harus paham konsepnya tapi juga sebenarnya materinya berat begitu Pak. Jadi pertanyaan saya itu, pengaruhnya kalkulator di perhitungan trigonometri begitu Pak. Dulu boleh apa enggak? Tergantung materinya Bu. Kalau misalnya persamaan kuadrat menggunakan kalkulator repot. Ya kalau persamaan kuadrat repot menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalnya trigonometri yang ada pembagian sampai hasilnya 0,00 dan tentunya dulu waktu SMP saya guru matematikanya memperbolehkan menggunakan kalkulator. Jadi menurut saya untuk materi-materi tertentu mungkin anak disuruh berpikir secara mandiri, tetapi untuk materi-materi yang kiranya butuh bantuan dari elektronik, saya kira diperbolehkan Bu seperti itu. Kalau misalnya persamaan kuadrat, mencari hitung luas, bangun datar, bangun ruang, terus persegi, saya kira untuk anak-anak kita bisa dipahami dengan pembagian pakai porogapit ataupun bersusun ataupun kalau trigonometri kan udah susah gitu. Iya makanya kalau trigonometri dulu pengalaman saya waktu SMP boleh dipergunakan menggunakan kalkulator seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Imron. Silakan teman-teman yang lain.
Ayo teman-teman. Halo Pak. Yo. Ya ini sering aja ya dulu waktu saya SMA kan itu tentang sin kosinus itu kan kalau enggak dari kalkulator kan kadang di tabel Ada ya matematika tabelnya kan ya. ada kayak gitu ya Pak. Iya. Itu lebih memudahkan untuk pembelajarannya ya, sehingga Iya. tidak memanfaatkan kalkulator, penggunaan Oh, kalkulator terus kayak gitu ya. iya. Tuh Bu Melta ada tambahan dari Bu Indah Mirnawati, katanya ada dulu yang memang tabelnya kayak kayak pelajaran kimia dulu ada tabelnya ya. Ada di Ya kimia. Nggih, matur nuwun Bu Mirna. iya. Sami-sami. Ayo teman-teman silakan yang mau bertanya. Kalau misalnya enggak ada, langsung soal aja gimana sih Bu? Silakan, nggak apa-apa, silakan. Ya, itu di Sebetulnya grup. materinya banyak sekali loh ini ya yang Iya. harus ditanyakan kalau teman-teman memang tidak jelas. Boleh dari tampilan sini, boleh dari yang di buku gitu. Tapi karena tidak ada pertanyaannya berarti ganti balik bertanya gitu ya. Silakan, Oke. diperbolehkan. Silakan teman-teman bisa untuk senam pikiran dulu di grup itu udah keluar soalnya. Silakan. Soal pertama yaitu tentukan sudut komplement dari sudut 30 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 37 menit, 37 detik. Yang kedua, tentukan sudut Q yang sama batas dengan sudut 565 derajat, di mana di mana sudut 180 derajat lebih kecil Q. Kita apa? Gimana delta ini? Oh, delta. Delta Iya. 180 derajat. Iya. Silakan bisa buka-buka modul.
Gimana teman-teman? Sudah? Silakan di-share di grup biar bisa dibahas bareng-bareng. Lima menit lagi teman-teman waktunya, silakan.
Ada yang sudah menjawab di grup, Mbak Diah Arsanti. Kita bahas jawaban dari Mbak Diah Arsanti dulu aja ya. Halo? Halo? Iya Bu, kedengeran. Kedengeran Bu, jelas. Benar, Bu. Bahas dulu aja ya. Go. Jadi alfa adalah sudut komplement dari 37 derajat, 37 menit, 37 detik. Maksudnya sudut komplement itu adalah jika alfa ditambah dengan 37 derajat, 37 menit, 37 detik, itu hasilnya sama dengan 90 derajat. Maka kita kalau mencari alfanya adalah 90 derajat dikurangi 37 derajat, 37 detik, menit, 37 detik. Kita tinggal pilih mau gampang dijadikan ke derajat atau ke menit atau detik. Karena kalau dijadikan ke derajat, maka kita harus mengganti menit dan detik itu ke dalam derajat. Dan nilainya mungkin akan lebih susah karena 37 per 60. Jadi 37 menitnya kita ganti ke 37 per 60. 37 detiknya itu kita ganti 37 per 3.600. Kan hasilnya nanti daripada kita susah, mending kita mengganti yang derajat diganti ke menit dan detik. Seperti itu. Jadi dari 90 derajat kita ambil 1 derajat. 1 derajat itu nilainya adalah 60 menit. Nah, 60 menit karena ada detik juga, dari 60 menit tadi berarti 90 menjadi 89 derajat. Kemudian yang 1 menitnya tadi 60 menit kita ambil ke jadikan detik. Jadi 1 menit jadikan detik jadi 60 detik. Sehingga yang 60 tadi menjadi 59 menit. Sehingga 89 derajat dari yang 90 dikurangi 1 derajat tadi yang berarti menit. Kemudian 59 menit, 60 detik dikurangi 37 derajat, 37 menit, 37 detik, sehingga hasilnya adalah 89 dikurangi 37 itu 52, 59 menit dikurangi 37 menit, 37 menit, kemudian 60 detik dikurangi 37 itu 23 detik. Jadi jawabannya 52 derajat, 22 menit, 23 detik. Kemudian jawaban yang kedua. Gimana teman-teman yang lain?
Bisa dilanjutkan soal berikutnya, kelompok 8. Nggih, Bu, untuk soal yang nomor 2, yaitu tentukan sudut beta yang sama batas dengan sudut 565 derajat, di mana min 180 derajat kurang dari beta 180 derajat. Pada saya lihat jawaban kiriman dari yang lain, nggih. Ini contohnya ini ada jawaban dari Bu Halida. 5 jawabannya yaitu 565 sama dengan 565 dibagi 360, yaitu sama dengan 1 ditambahkan 562 dibagi dengan 360. Sudut beta yang sama batas koterminan dengan 565 derajat, di mana 180 kurang dari beta kurang dari 180 adalah 205 derajat, dikurangi dengan 360 sama dengan 155 derajat. Itu tadi jawaban dari Bu Halida Sofan. Maaf Bu, barangkali Ibu juga mau lebih memperjelas jawaban, Bu. Mungkin dari kelompok kami kurang jelas. Monggo barangkali ada literasi dari Bu Indah. Ya, saya kira cukup untuk soal berikut sudah ditampilkan. Noponya Bu yang ditampilkan? Soal? Oh, soal sudah, 1 dan 2 sudah. Jawabannya teman-teman sudah ngirim. Oh, nggih. Itu kan berarti baru sebentar. Nggih. Baru yang kegiatan belajar 1 ya, kegiatan belajar 2 kan di situ ada fungsi trigonometri tadi ya. Fungsi trigonometri kan ada sinus, kosinus, tangen, kemudian aturan sinus, aturan kosinus, luas segitiga, dan seterusnya. Oh, nggih Bu, saya siapkan yang KB2 soal. Nggih, sebentar nggih Bu. Iya. Sambil menunggu kelompok 8 bertanya, barangkali ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan materi trigonometri, silakan. Saya Bu bertanya lagi Bu. Iya, silakan. Masih dengan yang tadi Bu tentang kuadran, itu penerapan di soal itu gimana ya? Kan ada yang misal tadi yang sin di kuadran 2 itu kan yang positif bernilai positif itu kan sin dan antisin. Antisin itu apa ya? Terus setelah itu penerapan dalam soalnya itu bagaimana gitu Bu? Ya, baik. Baik, saya coba menampilkan. Saya berikan soal untuk kuadran ya. Oke. Soal pada kuadran untuk soal-soal trigonometri yang berada di kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Contoh soalnya adalah tentukan nilai
Saya itunya nggak terbawa apa ya namanya ya. Pentabnya nggak terbawa, lupa. Tentukan nilai misalkan A berapakah sinus 150 derajat? Kemudian B, berapakah kosinus 225 derajat? C, berapakah kosinus 300 derajat misalkan. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang pembagian kuadrat ya. Tadi ada juga sudah yang menyampaikan apa ya? Tadi si tangan kosong gitu. Semua sindikat tangannya kosong, Ibu. Oh, semua sindikat tangannya kosong. Baik, semua sindikat tangannya kosong. Kalau dulu saya menghafalkannya semua si tangan kosong. Ini kan di kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ini semua sindikat sindikat tangannya kosong. Tangannya kosong, tan, kos. Ya. Baik. Kemudian pada kuadran pertama itu kan sudutnya antara 0 sampai dengan 90 ya. Sampai dengan 90. Oke. Kemudian pada kuadran kedua 90 sampai berapa? 180. 180. Oke. Kuadran ketiga 270. 180 sampai 200. sampai 200. ya 270. sampai 270. Kuadran keempat 270 sampai 270 360. sampai 360. sampai 360. Baik. Nah, teman-teman, ini kan nilai 150, 225 dan 300 derajat itu kan sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Sudah disampaikan belum ya di sini sudut istimewa halaman berapa? Ada enggak? Ada enggak sudut istimewa? Sudut istimewa. Oh, enggak ada. Kok enggak ada ya sudut istimewa? Baik, kita tulis dulu sudut istimewa di sini. Nanti mohon teman-teman melengkapi ya. Boleh cari di internet. Nol derajat, 30 derajat, 45 derajat,
60 derajat. Aduh, apa ini? 90 derajat. Ini sinus alfa. Cos alfa. Tangen alfa. Tapi seharusnya sebelum ini ada perbandingan sudut, nggak apa-apa, wis nanti ini dulu. Silakan teman-teman bisa melengkapi berapakah sinus 0, berapakah sinus 30, berapakah sinus 45, berapakah sinus 90. Kemudian berapakah kosinus 0, kosinus 30, kosinus 45, dan kosinus 90. Silakan bisa dilengkapi terlebih dahulu. Boleh cari di internet. Sebelum kita menjawab soal yang di atas. Oh, ini sudah muncul soal KB kedua diketahui ketiga ya. Oke. Tabelnya saya kirim grup aja ya, Bu. Ya, oke. Mbak Mahisa mengirimkan ternyata sampai dengan 90 sampai dengan 180 derajat. Padahal kita butuhnya hanya butuhnya 90. sampai dengan 90. Oke. Sinus 0. 0. Kemudian setengah Setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 3. 1. 1. Gitu ya. Nah, sekarang kosinus itu kebalikannya dari sini. 1. Ya. Kemudian setengah akar 3. Setengah akar 2. Akar 3, setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah. Kemudian 0. Oke. Tangen itu perbandingan antara sinus dengan kosinus. 0 dibagi 1 berapa? 0 dibagi 0. Oke, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Oke. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0. Tak terdefinisi. Terdefinisi. Ya, tak terdefinisi. Baik. Sekarang sinus 150. Sinus 150 itu terletak pada kuadran keberapa? 2. Pada kuadran kedua. Pada kuadran kedua, nilai sinus positif apa negatif? Positif, Bu. Positif. Berarti nanti hasil sinus 150 itu hasilnya positif. Ya. Sama dengan sinus 180. 180 dikurangi berapa? Kan kayak gitu ya. Bukan dikurangi 150. Kurangi 30. 180 itu dikurangi berapa? Ya, 30. dikurangi 30. Oke. Dikurangi 30. Maka ini sama dengan sinus 30. 30. Tuh.
sama dengan sinus 30 derajat. Karena tadi positif, maka hasilnya adalah setengah. Setengah. Itu ya, hasilnya adalah setengah. Silakan coba yang B dan C. Yang B dan C. Sudah selesai? Cos 225, cos 300. Sudah, Bu. Boleh dijawab di grup. Boleh dijawab di grup. Di foto ya, Bu. Iya. Saya cek di grup. Masih muter-muter. Satu ya hasilnya ya. Yang B itu kan rumusnya kosinus di kuadran ketiga ya. 180 plus berapa sebetulnya, bukan 270 dikurangi 275. Jadi Saya Bu yang punya saya coba dikoreksi, Bu. Oh iya, ini punya Mbak Maisa. Kalau 225 itu terletak pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang positif kan tangannya, maka yang negatif adalah kosinusnya. Oke. Min kosinus, betul, betul. Oke, Betul, Bu, sudah sip punya Mbak Maisa, sudah sip. Ya. Yang sama 300-nya benar ya, Bu? Iya, betul. Gitu ya, cara mengerjakannya seperti itu. Tadi yang pertanyaan apa Mbak Halida ya, katanya
gimana soalnya yang terkait dengan kuadran. Baik, sekarang monggo silakan teman-teman untuk melanjutkan pertanyaan dari kelompok 8. Di situ sudah ada 2 soal ya. 2 soal terkait dengan KB 2. Silakan. Ibu soalnya dibacakan nggih.
belum ada yang menjawab juga soal KB2. Saya cek soalnya ya. Diketahui segitiga ABC dengan A, B, dan C 21. Tentukan sudut B. Nomor 1 menggunakan aturan kosinus. Nomor 2 menggunakan luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Silakan. Berarti ada di halaman ke aturan kosinus ya. Aturan kosinus ada di halaman 8.30. 8.30 atau di contoh soal 8.2, kemudian luas daerah segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Teman-teman bisa menggunakan rumus Heron yaitu ada pada halaman 8.34. Silakan.
Nggih, Bu, mau mengomentari tadi sudah ada kiriman jawaban dari Mbak Ripanatu Nadia, yaitu jawaban nomor 1. Pertanyaan dari kelompok saya tadi diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 25, B sama dengan 18, dan C sama dengan 21. Kemudian ditentukan B. Jawaban dari Mbak Ripanatun yaitu menggunakan aturan kosinus. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2AC. Sama dengan 23 kuadrat ditambah 21 kuadrat dikurangi 18 kuadrat dibagi 2 dikalikan 25 dikali 21 sama dengan tadi 625 ya, dari 23 kuadrat tadi 625 ditambahkan 441 baru Itu 25 kuadrat, Bu. Oh, 25. Iya, tulisannya kayak 23 ya. Iya, lagi mendung, Mbak. Ya, 25 kuadrat sama dengan hasilnya 625 ditambah 441 dikurangi 324 dibagikan dengan hasil dari tadi, dari yang 2 dikalikan 25 kali 21 ya, jawabannya yang 1050. Hasilnya 0,7067. Itu jawaban dari Mbak Ripa. Nilai terdekatnya yaitu 0,7071. Meluruskan saja ya, bukan 0,7000, tetapi ketika di belakang koma kan desimal. Kalau 7000 kan ribuan. Sementara di belakang koma ya berarti bacanya 0,7067 seperti itu bacanya. Oh, bacanya 0,707. Bukan 700-an berarti ratusan. 0,70 0,7007 gitu ya bacanya ya. Angkanya aja ya, Bu ya. Iya, betul. Betul. Ya, jawabannya tadi dari Mbak Ripa 45 derajat. Ini sudah sesuai sama dengan yang ada di modul juga, sama. Oke, berikutnya. Next, berikutnya jawaban berikutnya bisa dikomentarin. Ada jawaban, 2 jawaban. Oh, ini yang kedua. Sudah ada jawaban dari Bu Sulis ya. Tulisannya kecil, Bu Sulis. A sama dengan 15. Ini nggak kelihatan. Sebentar, Bu. Kita lihat yang jawaban 15. Gelap semua jawabannya. A sama dengan 15, B-nya Bu Sulis ya, Bu. Saya bantu baca. A sama dengan 15, B-nya sama dengan 10, C sama dengan 11. Ini mencari luasnya bisa dengan menggunakan rumus Heron, yaitu L, luas segitiga sama dengan akar dari S kali dalam kurung S dikurangi A, dalam kurung S dikurangi B, kemudian kali lagi dalam kurung S dikurangi C, di mana S-nya itu kita cari dulu, yaitu 1/2 kali
dalam kurung A ditambah B ditambah C. Sehingga setengah kali 15 tambah 10 tambah 11 sama dengan setengah kali 36 sama dengan 18. Berarti S-nya sudah ketemu 18. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Heron. Nanti ketemunya adalah 12 akar 21. Iya, Bu. Sudah sesuai, Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang lain? Mau Bu, mau nanya. Silakan. Ya, terkait tentang materi ini kan ini materinya lumayan ini ya Bu ya, menguras pikiran gitu. Adakah kegiatan yang membuat anak-anak itu biar semangat belajar materi ini Bu, biar anak-anak itu berkesan terus dan tertarik untuk mendalami materi ini Bu, kegiatan-kegiatannya gitu sebagai seorang guru. Sudah? Sudah Bu, sudah. Ya. Berdasarkan pengalaman saya ketika sekolah, materi ini menurut saya berat. Saya nggak mudeng sama sekali. Makanya ketika saya jadi guru, saya berusaha gimana caranya supaya materi ini itu dapat dipahami oleh anak dan menyenangkan. Maka metode yang saya gunakan adalah metode permainan. Ada beberapa permainan. Permainan. Iya, metode permainan. Satu menggunakan kartu trigonometri. Jadi permainan kartu trigonometri itu sama seperti permainan kartu domino atau kartu gaple yang kita tahu. Jadi yang senilai ditumpuk. Misal, sinus 30 itu kan setengah. Maka sinus 30 itu bisa ditumpuk dengan setengah atau bisa ditumpuk dengan cos 60. Seperti itu. Itu saya buat sendiri kartunya. Kemudian yang kedua, ada koordinat kutub dan koordinat kartesius di dalam trigonometri. Itu saya pasangkan dengan cara tadi sudah saya sampaikan ya. Dengan cara memasangkan. Misal di dalam satu kelas itu ada 32. 32 maka saya membuat 16 koordinat kutub dan 16 koordinat kartesius. Maka nanti anak-anak akan mencari pasangannya. Yang koordinat kartesius akan mencari berapa sih nilai koordinat kutubnya. Nah, yang koordinat kutub itu akan mencari berapa sih nilai koordinat kartesius. Maka nanti di dalam kelas itu, pelaksananya boleh di dalam, boleh di luar, itu akan terjadi interaksi. Ya, akan terjadi interaksi di mana interaksi itu kan akan bertanya, nilai kamu berapa? Ketemu enggak jawabannya yang ini, gitu. Kemudian masih dengan koordinat kutub ini juga memasangkan, cuma saya modelnya permainannya per kelompok. Saya bagi dengan beberapa kelompok, kemudian saya membuat beberapa kartu itu dipasangkan. Jadi start mulai satu. Misalkan satu kelompoknya ada 8 orang ya, ada 8 orang, maka dari 8 ini menyiapkan siapa yang menjadi pemain 1 sampai siapa yang nanti akan menjadi pemain yang terakhir. Ya. Pemain 1 maju mencari pasangan. Kalau sudah selesai, pemain 2 maju mencari pasangan. Demikian seterusnya. Kemudian nanti kita konfirmasi jawaban mana yang betul. Kemudian untuk asesmennya, penilaiannya boleh, berarti kan penilaiannya penilaian kelompok. Artinya nilai yang didapatkan itu adalah nilai kelompok. Seperti itu. Itu pengalaman dari saya. Atau boleh juga nanti bisa menggunakan
Kalau fungsi grafiknya itu menggunakan GeoGebra, ya. Sinus X grafiknya itu seperti apa? Nanti ditayangkan. Itu, ya. Begitu, Mbak? Iya, Bu, iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mau Ada tanya. yang lain? Silakan, silakan. Kan ini kan tadi kemarin ada dapat pengumuman ya Bu, kalau matematika itu ujiannya itu tatap muka ya Bu. Iya. Ada trik atau tips nggak Bu? Misalkan apa namanya biasanya tuh soalnya pilihan ganda apa esai apa campur-campuran Kisi-kisi lah, Bu. Ini soalnya semester kan berapa? biasanya online gitu. Teman-teman semester berapa? Semester 2, Bu, tapi BI. Oh, kalau Semester soal 2 berarti BI. yang mengendalikan bukan dari kita ya, dari Dari UT-nya. pusatnya, Cuma Bu. iya, cuma saya memang tidak dimintai untuk membuat soal. Dan bentuknya maksudnya seperti apa? biasanya kisi-kisinya kayak pilihan ganda atau IC gitu, Bu. Biasanya. Kita kan semester Saya juga akhir ya. belum tahu, saya juga kurang paham yang itu. Alah. Kalau pilihan ganda kan enak, Bu, tinggal milih. Kalau UT kan biasanya pilihan ganda ya. Kalau misalkan pilihan ganda kan ada beberapa trik mengerjakan soal pilihan ganda sebetulnya. Iya, Bu. Kalau IC kan lumayan, Bu. Kita juga harus menghafal rumus. Kalau yang keluar rumus-rumus, misalkan seperti contoh-contoh yang ini. Iya, trigonometri sudah lumayan banyak rumusnya gitu. Iya, maksudnya yang diujiankan tatap muka itu ada 3 mata kuliah Bu, matematika, IPA sama APK, jadi benar-benar harus bisa ditanyakan mungkin sama penjabnya di apa ya namanya? Ya, sama penjabnya. Iya, coba ditanyakan saja. Kalau saya terus terang tidak tahu untuk soal-soalnya bentuknya seperti apa gitu. Berarti Ibu hanya sebagai tutor aja ya, tidak membuat soal. Iya, betul. Oh gitu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, tadi kelompok 8 belum menutup ya? Iya, Bu. Belum menutup Masih ada. tadi. Iya, masih ada waktu 10 menit barangkali mau digunakan, silakan. Kalau tidak ada di close aja enggak apa-apa. Oh ya. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa, demikianlah tadi presentasi yang bisa kelompok 8 sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan lebih lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Atas nama kelompok 8, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 yang sudah memaparkan. Masih 9 menit ya. Baik, teman-teman boleh diaktifkan kameranya sebentar. Kita akan foto bersama sebelum kita keluar dari ruangan ini, dari meeting room ini. Ada yang masih berada di kelas ya? Paling mantap uripe sekolahan bae, Bu. Oh, jangan-jangan rumahnya dekat sekolah ya? Iya, betul sekali dekat sekolah, Bu. Dekat sekolah pakai wifi sekolah, Pak? Tepatnya seperti Numpang itu. wifi itu, Bu. Numpang wifi. Ya, sambil Oke. kerjain. Yuk kita foto sampai pada saat hitungan ketiga ya, Bapak Ibu siap. 1, 2, 3. Red. Kok Mbak aja melu. Atun, gelap banget Atun. Memang gelap di sini. Lighting-nya dong nyalain. Sudah dinyalain, ini pakainya laptop soalnya.
Iya, sekali Kamera lagi. laptop rusak. Kamera laptopnya saya juga enggak bagus. Oke, saya Iya. hitung 1, 2, 3. Saya share juga di. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan pada sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan kelompok 9 ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Saya izin saya izin live. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. PKP priwek ya, PKP aduh. Tika, serem temen kon mukane. Udunge lancip kowe. Iya bisa angin-angin tapi ya. Sekali temen gue kayak terus kayak aduh. Ya, aku lagi karo ngeprint ya lah wis. Boh, Gawe apa maning ngeprint bae Rika? gawe CP, ATP. Yang ruwet. Ya. Aja ngeprint dewek, dina kening rental ben payu. Ruwet. Nek kan rental Ini sudah pulang.